Apa kabar saudara dikasih oleh Tuhan? Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Allah. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Hari ini kita akan merenungkan kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ketiga ini. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Dalam pasal ini setidaknya ada dua bagian utama. Yang pertama adalah yang memuat puji-pujian Hana, sedangkan yang kedua adalah mengenai rendahnya perilaku anak-anak Imam Eli serta masa depan keluarganya. Mengenai bagaimana Imam Eli sukses sebagai imam namun gagal sebagai ayah, tentu sudah seringkali saudara mendengarkan pembahasannya. Karena itu, hari ini kita akan menjadikan puji-pujian Hana sebagai bahan perenungan kita, khususnya salah satu kalimatnya yang memuat soal kesombongan. Terus terang, banyak orang sekarang sudah semakin cerdas, apalagi di tengah semakin berkembangnya media sosial dan situs jejaring sosial. Sombong terang-terangan itu sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Karenanya banyak yang bersikap anti-mainstream, yaitu membalut kesombongannya dengan kalimat yang merendah atau bernada keluhan. Maka jadilah sombong tapi rendah hati. Cukup cerdas juga ya. Halo, saya bukan sopir ya. Perasaan sering banget diminta anterin ke sana ke sini, mentang-mentang saya punya mobil. Aduh, ajak makan di tempat lain kenapa? Masa di sini terus? Sambil check-in di sebuah restoran yang mahal. Kalau mau peka, status-status model seperti ini cukup banyak berseliweran di media sosial. Kesannya memang seperti merendah atau mengeluh, tapi seringkali maksudnya adalah menyombongkan diri dan menunjukkan pada semua orang apa yang ia punya alias pamer. Kata-kata Hana di kalimat bagian akhir ini hendaknya menjadi bahan perenungan bagi kita. Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, dan Ia menilai perbuatan orang. Dengan kata lain, mau dikemas seperti apapun bentuknya, Tuhan tahu mana yang adalah bentuk kesombongan dan mana yang tidak. Karena itu, mari menjaga perkataan kita. Mari menjaga apa yang kita tulis, yang dibaca orang. Sebab bukankah firman Allah berkata, barang siapa meninggikan diri pasti akan direndahkan, dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Karena itu saudara, tetaplah rendah hati, tetaplah mencerminkan kesederhanaan dan meneladani pribadi Yesus sebagai panutan dalam hidup kita. Kita banyak menikmati keistimewaan dari Tuhan, menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Pakailah itu semua yang Tuhan percayakan untuk kita miliki, untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan tetaplah dalam kerendahan hati. Selalu berkata, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya ada,
saya punya itu karena anugerah-Nya. Tetap jaga hati, tetap jaga pikiran kita, tetap jaga hidup kita, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami menjaga perkataan kami, untuk kami menjaga hidup kami, supaya kami tidak tinggi hati, supaya kami tidak sombong untuk kelebihan yang kami punya, untuk apa yang kami miliki Tuhan. Karena semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada, kami punya, itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah orang boleh melihat nama-Mu dimuliakan, dan Engkau dimuliakan lewat hidup kami. Dan sikap keteladanan yang harus kami terapkan adalah keteladanan pribadi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bentuk kami dan ampuni jika di waktu yang lalu kami sempat sombong, membanggakan diri kami. Segala perkara-perkara yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan pulihkan kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam kerendahan hati. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.